Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mulai membaca sebuah kitab yang membahas tentang dasar-dasar dalam ilmu akidah. Kitab yang akan kita baca dan akan kita pelajari bersama-sama ini adalah sebuah kitab yang berjudul Al-Bidayah fil Aqidah, dasar-dasar ilmu akidah. Kitab ini merupakan sebuah matan ringkas yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Wahid ibn Abdul Salam Bali hafizahullah ta'ala. Kemudian kitab ini disyarah oleh Dr. Khalid ibn Mahmud Al-Juhani hafizahullah ta'ala. Beliau berikan judul syarah tersebut dengan nama Asyarhu Al-Mukhtasar Alal Bidayati fil Aqidah, syarah ringkas dari matan Al-Bidayah fil Aqidah. Baik, kitab yang akan kita pakai ini, yaitu kitab Asyarhul Mukhtasar ini, merupakan salah satu dari kitab yang dihimpun oleh penulisnya di dalam Mausu'ah Al-Ulum Al-Islamiyah. Jadi ada sebuah kitab Mausu'ah Al-Ulum Al-Islamiyah yang menghimpun berbagai macam cabang ilmu yang terdiri dari 4 jilid. Ya, di dalamnya Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani hafizahullah ta'ala mengumpulkan berbagai macam kitab. Ada 29 kitab dalam ilmu akidah, ada dalam kitab hadis, ada di dalam adab, akhlak, fikih, qaid, dan seterusnya. Ya. Sekarang kita ambil salah satunya dari kitab-kitab tersebut, yaitu kitab Asyarhu Al-Mukhtasar Alal Bidayah fil Aqidah ini. Nah, nanti akan kita letakkan link untuk download PDF-nya di deskripsi insyaallah ta'ala. Kemudian kitab yang akan kita baca ini nanti akan kita bagi menjadi beberapa dars, ya, beberapa pertemuan. Ya, kalau tidak salah ada 10, ya, ada 10 dars, ada 10 pertemuan dari kitab ini. Ya, jadi yang akan kita baca ini adalah transkrip dari kajian yang pernah disampaikan oleh Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani hafizahullah ta'ala, ya, di dalam daurah-daurah beliau. Jadi yang akan kita baca sekarang adalah rekaman, ya, yang dibentuk menjadi sebuah tulisan, sebuah kitab. Itu akan kita baca biidnillahi ta'ala. Baik, kita mulai saja langsung. Baik, di halaman 11, Ad-Darsu Al-Awwal, pelajaran yang pertama. Baik, jadi di sini ada muqaddimah dari Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani. Baik, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsul Awwal, qala al-muallif, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallimu ala sayyidil mursalina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini kalimat iftitah dari beliau. Marhaban bikum ayyuhal ikhwatul fudala. Selamat datang selamat datang wahai al-ikhwah al-fudala wa ayyatuhal akhawatul fudlayat fi hadhihi ad-daurah al-ilmiyah al-mubarakah. Jadi ada sebuah daurah ilmiah yang beliau adakan dan beliau di situ mengajarkan atau membaca kitab ini. Wa hadha huwa ad-darsul awwal min kitabi al-kalimatus sadidah syarhul bidayati fil aqidah. Ini adalah sebuah kitab yang berjudul Al-Kalimatus Sadidah. Ya, jadi kitab ini, kitab Al-Kalimatus Sadidah ini dimasukkan dalam mausu'ah ini, kemudian diberi nama lain Asyarhu Al-Mukhtasar. Gitu ya. Nanti ada Asyarhu Al-Muyassar juga, yang membahas ilmu Al-Bidayah fil Aqidah ini. Wa fi hadzal dars nata'arrafu sawiyan ala mabadi' ilmi al-aqidatil asyarah. Di pelajaran ini kita belum masuk ke dalam matan kitabnya, tapi kita akan membahas mabadi ilmu akidah, pondasi-pondasi yang harus diketahui dalam ilmu akidah yang jumlahnya ada 10.
Wa muqaddimatu Syekhina Wahid Bali hafizahullahu taala li Kitabil Bidayah fil Aqidah. Kemudian setelah kita membahas mabadi yang 10, nanti kita akan baca muqaddimah dari Syekh Wahid Bali hafizahullahu taala. Ya, wa hadzal kitab al-kalimatus sadida syarhul bidayati fil aqidah min ismihi yatabayyanu lakum annahu syarhun li kitab al-bidayah fil aqidah li Syekhina Wahid Bali hafizahullahu taala. Dari judulnya kita tahu bahwasanya kitab Al-Kalimatus Sadida ini merupakan syarah dari kitab Al-Bidayah fil Aqidah yang ditulis oleh Syekh Wahid Bali hafizahullahu taala. Amma mabadi'u ilmil aqidatil asyarah, adapun mabadi, kalau kita katakan mabadi itu maksudnya hal-hal yang harus diketahui sebelum mempelajari ilmu apapun, tidak terlepas ilmu akidah juga. Jadi sebelum kita mempelajari ilmu akidah, sebelum kita mempelajari ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu nahwu dan seterusnya, kita harus mengawali dengan mengetahui 10 mabadi ini. Faqad jama'aha ba'du ahlil ilmi fi abyatin syi'riyah. Ya, para ulama mengumpulkan mabadi yang 10 itu dalam bait-bait syair. Wa yanbaghi li talibil ilmi idza arada an yata'allama ayya ilmin an yata'allama mabadi'ahul asyarah. Maka sepatutnya bagi setiap penuntut ilmu, jika ingin mempelajari ilmu apapun, ya, hendaknya dia mempelajari terlebih dahulu mabadi yang 10 ini. Hatta yastati'a an yatasawwara hadzal ilma tasawwuran sahihan wa yadrusahu dirasatan ta'siliyah. Tujuannya mempelajari mabadi asyara ini adalah agar seorang penuntut ilmu itu memiliki gambaran tentang ilmu ini, gambaran yang benar. Ya, jadi dia punya bayangan akan mempelajari apa. Wa yadrusuhu dirasatan ta'siliyah. Nah, dengan dia mengetahui mabadi asyara ini, dia akan bisa mempelajari ilmu ini dengan cara ta'siliyah, belajar yang bertahap mulai dari memperkuat pondasi terlebih dahulu. Inilah pondasi dari ilmu akidah. Hadil mabadi al-asyara jama'aha ba'du ahli ilmi fi abyatin syi'riyah minhum as-Sabban rahimahullah. Mabadi yang 10 itu dikumpulkan oleh para ulama di dalam bait-bait syair. Di antaranya adalah Syekh Al-Allamah As-Sabban rahimahullah. Beliau mengatakan di dalam syair beliau, inna mabadi kulli fannin asyarah, al-haddu wal mawdu'u thumma as-samarah, nisbatun wa fadluhu wal wadi'u, wal ismul istimdadu hukmus syari'u, masailun wal ba'du bil ba'di iktafa, wa man daral jami'a hadzal syarafa. Ya, ini kalau bisa dihafalkan ya, bait yang sangat penting sekali. Inna mabadi, sesungguhnya mabadi, pondasi-pondasi, kulli fannin, bimana kulli ilmin asyarah. Ya, pondasi-pondasi setiap ilmu, setiap cabang ilmu itu ada 10. Yang pertama al-haddu. Ya, yang pertama adalah al-haddu. Al-haddu akan kita lihat nanti pengertian artinya. Ya, wal maudu'u, kemudian maudu', tema pembahasan secara umumnya. Ya, jadi al-haddu, kemudian al-maudu', ya. Summa samarah, ya, kemudian samarah. Samarah artinya buahnya. Buah apa yang dapat kita petik dari mempelajari ilmu ini. Nisbatun, kemudian jika dibandingkan ilmu ini dengan ilmu-ilmu yang lain, di mana posisinya? Ya, apakah dia bagian dari ilmu syariat, ilmu dunia atau apa? Ya. Wa fadluhu, kemudian fadl, ya, fadl keutamaan. Apa sih keutamaan ilmu ini? Wal wadi'u, peletaknya. Siapa yang pertama kali merumuskan dan meletakkan ilmu ini, membakukan ilmu ini? Wal ismu, kemudian apa nama ilmu ini? Ya. Kemudian al istimdad, kemudian istimdadnya, sumber pengambilan dalil-dalilnya dari mana? Ilmu ini bersumber dari mana? Ya. Hukmus syari'u, kemudian hukum asy-syari'. Maksudnya apa hukum mempelajari ilmu ini? Kemudian yang terakhir masailun, apa saja permasalahan-permasalahan secara umum yang akan dipelajari di dalam ilmu ini. Jadi ini totalnya ada 10 pondasi, al-haddu wal maudu summa as-samarah, nisbatun wa fadluhu wal wadi wal ismul istimdad hukmus syari' masailun. Wal ba'du bil ba'di iktafa, sebagiannya mencukupi sebagian yang lain. Wa man daral jami'a hadzal syarafa, barang siapa mengetahui 10 pondasi ini dengan baik, hadzal syarafa, maka dia mendapatkan kemuliaan.
Baik. Berarti ini yang harus kita ketahui, apa had atau pengertian dari ilmu akidah, apa maudu ilmu akidah, apa buah dari mempelajari ilmu akidah, nisbat ilmu akidah kemana, kemudian keutamaannya apa, dan seterusnya. Itu yang akan kita lihat sekarang. Baik. Hadil abiyatus salasa, ya, tiga bait yang kita baca tadi, ishtamalat, dia mengandung ala mabadi'i ilmil aqidatil asyarah, mengandung mabadi ilmu akidah yang 10. Awwalu hadhil mabadi al-haddu. Mabadi yang pertama adalah al-had. Al-hadu itu artinya apa? Ta'rif. Al-had sama dengan at-ta'rif. Ai ta'rifu ilmil aqidah. Nah, maka kita lihat sekarang apa pengertian dari ilmu al-aqidah. Ammal aqidatu fil lughah, pengertian akidah dari sisi bahasa, dari tinjauan terminologinya, akidah itu ala wazni fa'ilah atau ala wazni fa'ilihi, ya, wazannya wazan fa'ilatun, aqidatun, wa hadzal waznu fa'ilatun ya'ti bi makna maf'ulatun, ya, ya'ti bi makna maf'ulihi. Jadi fa'ilun bi makna maf'ulun. Di dalam bahasa Arab terkadang dalam ilmu sharaf, ya, wazan fa'ilun itu bermakna maf'ulun, ya. Kita mengatakan misalkan dharibun qad yakunu bi makna madrubun. Ya, jadi aqidatun bermakna mu'taqadun. Jadi aqidatun bukan isim fa'il di sini. Ini wazan sifat musyabbah bismil maf'ul. Ya, kalau yang sudah pernah belajar sharaf ini namanya sifat musyabbah bismil maf'ul. Aqidatun bermakna mu'taqadun. Aqidah bermakna mu'taqad. Jadi aqidah itu artinya mu'taqad secara bahasa. Apa itu mu'taqad? Keyakinan, yang diyakini. Gitu ya. Jadi akidah itu bukan orang yang meyakini, tapi mu'taqad, yang diyakini. Jadi objek. Wal aqidatu la tusamma aqidatan sahihatan illa idza kanat muwafiqatan lil waqi'. Yang namanya akidah itu kan keyakinan dalam hati. Dia tidak dinamakan akidah yang benar kecuali kalau dia sesuai dengan waqi', sesuai dengan fakta sebenarnya. Wa ala hadza la tusamma aqidatan nasara aqidatan sahiha. Maka, ya, kalau melihat dari pengertian ini berarti akidah orang Nasrani itu tidak dinamakan akidah yang benar. Limadza? Li'annaha mukhalifatun lil waqi'i wal haqiqah. Karena menyelisihi waqi'nya, menyelisihi fakta sebenarnya dan hakikat sebenarnya. Akidah mereka dinamakan akidah yang salah. Berarti dari tinjauan bahasa tidak dinamakan akidah apa yang mereka yakini itu, ya. Amma i'tiqadul mu'minin fi rabbihim annahu fardun samad. Adapun keyakinan orang yang beriman yang meyakini bahwasanya Rabb mereka itu adalah Rabb yang fardun samad, Rabb yang esa dan berdiri sendiri, munazzahun anis syabihi wasyariki wal walad, maha suci dari penyerupaan, dari sekutu dan dari keturunan, fahadha i'tiqadun sahihun. Maka ini keyakinan yang benar namanya, li'annahu muwafiqun lil haqiqah, karena sesuai dengan hakikat sebenarnya. Wa amma i'tiqadun nasara fil masihi annahu ilahun aw ibnullah, fahada i'tiqadun fasidun li'annahu mukhalifun lil haqiqah. Adapun keyakinan orang Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalam, mereka mengatakan bahwa Nabi Isa adalah ilah, adalah Tuhan, atau mereka mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah, maka ini adalah i'tiqadun fasidun, i'tiqad yang rusak, li'annahu mukhalifun lil haqiqah, karena menyelisihi hakikat sebenarnya. Itu pengertian ilmu akidah dari tinjauan bahasa. Kemudian dari tinjauan syariat, amma ta'riful aqidati fi syara' faqad 'arrafaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Jibril alaihi salam hina sa'alahu Jibril alaihi salam 'anil iman, wal imanu ismun min asma'il aqidah. Adapun pengertian akidah sudah pernah disebutkan oleh Nabi SAW, ya, di dalam hadis Jibril, ketika Jibril bertanya kepada Nabi tentang mal iman, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apa itu iman? Ya, maka iman itu, ya, merupakan salah satu dari nama-nama akidah. Jadi iman sama dengan akidah karena sama-sama keyakinan.
Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan dalam hadis Jibril, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Inilah pengertian iman yang disebutkan oleh Nabi. Itu pengertian dari ilmu akidah secara bahasa dan secara syariat. Sekarang al-mabda' as-tsani, mabda' yang kedua. Tadi kita katakan al-haddu wal maudu'u. Nah, maudu'nya sekarang. Apa maudu'nya? Apa temanya? Membahas apa sih sebenarnya ilmu akidah ini? Ya, ilmu akidati yatanawalu maudu'atin syatta. Ilmu akidah itu membahas berbagai macam tema, ya, tema yang berbeda-beda. Walakin usulu hadhil maudu'ati sitta, akan tetapi ya dasar atau pokok dari tema-tema ilmu akidah itu ada 6 ini, ya. 6 ini tema utamanya. Yang pertama al-imanu billah, al-imanu bil malaika, al-imanu bil kutub, al-imanu bil rusul, al-imanu bil yaumil akhir, al-imanu bil qada'i wal qadar. Ini yang akan kita bahas satu persatu nanti. Apa itu al-imanu billah, iman bil malaika dan seterusnya. Wa yatafarra'u an hadhil mawdu'ati mawdu'atun ukhra, dari 6 ya, tema utama itu nanti akan bercabang tema-tema yang lain. Kal wala'i wal bara'. Contohnya pembahasan al-wala wal bara, wa usul syirik, ya, dasar-dasar kesyirikan, wal i'tiqadu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana juga keyakinan kita terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahwi hadhihi al-mawdu'at, dan tema-tema yang lainnya. Itu tema dari ilmu al-aqidah. Kemudian setelah al-mawdu' summa as-samarah, al-haddu wal mawdu'u thumma as-samarah. Fondasi yang ketiga atau mabda' yang ketiga adalah al-faidah was-samarah min ta'allumi ilmil aqidah. Apa faedah yang bisa kita dapatkan? Apa buah yang bisa kita petik dari mempelajari ilmu akidah? Ma hiyal faidah allati ta'udu alaina idza ta'allamna ilmal aqidah? Apa faedah yang akan kembali kepada kita, yang akan kita dapatkan kalau kita mempelajari ilmu ini? Awwalu hadhil fawaid was samarat, ya, faedah yang pertama, annaka bi ta'allumika ilmil aqidah annaka tusahhihu imanaka billah. Ya, dengan antum mempelajari ilmu akidah, antum sebenarnya sedang memperbaiki keimanan antum kepada Allah, wa malaikatihi, keimanan kepada para malaikat, wa kutubihi, keimanan kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, keimanan kepada para rasulnya, wal yaumil akhir, keimanan pada hari akhir, wal qadari khairihi wa syarrihi, qadar baik dan buruknya. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, al-faidatu was-samaratus tsaniyah min ta'allumi ilmil aqidah annaka bi'tiqadika sahihi fillahi subhanahu wa ta'ala tuqawwimu arkanaka wa jawarihaka. Dengan keyakinan yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau antum sudah mempelajari ilmu akidah, maka keyakinan antum akan benar. Kalau keyakinan sudah benar, maka itu akan bisa meluruskan perbuatan antum, wa jawarihaka, segala tindakan antum itu menjadi lurus, menjadi benar, ya. Wa mithalu dzalik, contohnya misalkan, annaka idza amanta bi anna Allaha sami'un. Kalau antum sudah mempelajari ilmu akidah, kemudian antum mengimani bahwasanya Allah itu Maha mendengar, falantas ma'a qaulan la yurdillaha subhanahu wa ta'ala, maka antum tidak akan mendengarkan suatu perkataan, falantus mi'a qaulan, maka antum tidak akan memperdengarkan, maksudnya berbicara dengan ucapan yang tidak membuat Allah ridho terhadap ucapan tersebut. Ya, li'annaka ta'lamu anna Allah yasma'uk, karena antum tahu Allah Subhanahu wa taala mendengar. Walan taqula qawlan yughdibullaha subhanahu wa ta'ala, dan antum enggak akan berani berbicara dengan ucapan yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Limadza? Li'annaka ta'lamu anna Allah yasma'uk, karena antum tahu Allah mendengar apa yang antum ucapkan. Ya, ini buah dari keimanan terhadap nama Allah As-Sami'. Kadzalika idza amanta bi anna Allah basir, begitu juga kalau antum mengimani bahwasanya Allah itu Maha melihat, falan taf'ala fi'lan yughdibullaha subhanahu wa ta'ala, antum enggak akan melakukan suatu perbuatan yang membuat Allah murka. Limadza? Li'annaka tuqinu bi anna Allah, li'annaka tuqinu anna Allah yaraka subhanahu wa ta'ala,
Karena antum yakin bahwasanya Allah itu melihat antum. Kadzalika idza amanta bi anna Allah huwar razzaqu falan takhafa min ahadin an yunqisa rizqaka. Ya, begitu juga kalau antum mengimani bahwasanya Allah itu Maha Pemberi rizki, maka antum tidak akan khawatir seseorang itu akan mengurangi rizki antum. Limadza? Li'annaka ta'lamu anna Allah huwar razzaq. Wa min huna tatabayyanu fa'idata ta'allumi ilmi al-aqidah. Maka dari sini jelas ya apa faedah dari mempelajari ilmu akidah. Falladhi yuhaqqiqul imana billah, orang yang merealisasikan dan mewujudkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yakunu musari'an fit ta'ati wal ibadat, maka dia akan bersegera untuk melakukan ketaatan dan melakukan ibadah-ibadah. Li'annahu ya'lamu anna Allah yarah, karena dia tahu bahwasanya Allah melihatnya. Wa annallaha yasma'u, dan bahwasanya Allah mendengarnya. Wa annallaha muhitun bihi, dan bahwasanya Allah Maha mengetahui tentangnya. Wa yakunu ba'idan 'anil ma'asi wadz-dzunubi wasyahawat, maka dia akan menjauh dari yang namanya maksiat, dosa dan syahwat-syahwat. Li'annahu ya'lamu annallaha yasma'u wa annallaha yarah wa annallaha muhitun bihi. Wa min huna yatabayyanu aidan as-sirru alladhi ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ashabahu ila tauhid 13 sana. Dari sini juga menjadi jelas apa rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kenapa beliau itu ya mendakwahkan ya kaum muslimin dulu di awal-awal yang berdakwah kepada tauhid selama 13 tahun. Beliau berdakwah selama 23 tahun. 13 tahunnya ya itu mengajak kepada tauhid ya. Falamma istaqarral imanu fi qulubi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala keimanan telah menetap di hati para sahabat, kanu idza sami'u amran qalu sami'na wa ata'na wa idza sami'u nahyan qalu sami'na wa ata'na. Ya, mereka kalau mendengar ya, karena keimanan sudah menetap dalam hati mereka, ketika mendengar perintah dari Nabi mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena akidahnya sudah benar, imannya sudah kuat. Ketika mendengar larangan sami'na wa ata'na juga ya, nggak ada mereka mempertanyakan kenapa begini, kenapa begitu, langsung dikerjakan. Kenapa? Karena iman itu telah menetap di dalam dada-dada mereka. Fadzakar rajulul ladzi ya'malu fi syarikatin aw muassasah. Analoginya, ada seseorang yang bekerja di perusahaan atau di sebuah yayasan, di sebuah kantor misalkan. Wa mudiru hadhihi syarikah aw hadhil muassasah wada'a kameratin muraqibatan fi jami' anha'i syarikah hatta yara tasarrufatil muwazzifin. Kemudian direktur perusahaan ini, pimpinannya, dia meletakkan kamerat muraqabah ya. Kamerat muraqabah itu CCTV ya. Dia meletakkan CCTV, kamera pengawas di seluruh penjuru perusahaan itu agar bisa melihat ya, perbuatan tingkah laku dari para pegawainya. Wa yu'aqibu man khalafa qawanin asy-syarikah. Nah, si direktur ini dia akan menghukum siapapun yang melanggar aturan-aturan kantor. Hal tatakhayyalu anna ahadan minal muwazzafina yastati'u an yukhalifa qawanin asy-syarikah? Ya, menurut antum apakah ya antum bisa bayangkan ada seorang pegawai yang berani melanggar ya, aturan kantor kalau sudah mereka tahu ada CCTV di sana sini? La yakunu dzalik. Nggak mungkin para pegawai itu berani melanggar perintah ya, karena mereka tahu CCTV ada di mana-mana mengawasi perbuatannya. Li'annahu ya'lamu anna mudirahu nadhirun ilaih, karena dia tahu direkturnya sedang memperhatikan dia dari CCTV tersebut. Anna mudirahu yasma'u, ya, mudirnya juga mendengarnya lewat CCTV tersebut. Walillahi azza wa jalla al-matsalul a'la, dan bagi Allah lah permisalan yang a'la. Fa nahnu na'lam, maka kita mengilmui, kita yakin bi anna Allah yarana, bahwasanya Allah itu Maha melihat kita. Wa anna Allah yasma'una, bahwasanya Allah itu mendengar kita. Lidzalika yajibu alaina alla na'siyallaha subhanahu wa ta'ala, maka wajib tentunya kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah, sebagaimana kita takut untuk melanggar aturan-aturan manusia jika ada CCTV. Wa an nusari'a fi ta'ati wal ibadah, dan kita bersegera untuk melakukan ketaatan dan ibadah. Kemudian itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga,
Al-faidatu wassamatu salisah min ta'allum ilmi al-aqidah annaka tatba'u ahlal iman min as-salafis salih as-sahabati wat tabi'in. Ya, as-sahabata wat tabi'in wa man intahaja nahjahum wa tatajannaba ahlal bid'ah wa bid'ahum. Nah, dengan antum mempelajari ilmu akidah, maka antum sejatinya sedang mengikuti jejaknya ahlul iman, ya, jejaknya orang-orang beriman dari kalangan para salafus saleh, para sahabat dan para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Dan antum juga sedang menjauhkan diri dari ahlul bid'ah dan bid'ah-bid'ah mereka. Tapi itu 3 faedah. Tentunya faedah yang lain ada lebih banyak lagi, ya, kita ambil 3 saja di sini. Baik. Kemudian al-mabda'ur rabi', ya, dasar yang keempat, nisbatu ilmil akidah. Penisbatan ilmu akidah itu bagaimana? Ila ayyil ulumi yunsabu ilmu akidah. Ke ilmu apa ilmu akidah itu dinisbatkan, disandarkan? Apakah dia bagian dari ilmu apa begitu? Yunsabu ilmu akidah ila ulumi syar'iyyah. Ilmu akidah merupakan bagian dari ilmu syariat. Bal huwa asasu hadzal dinil azim. Bahkan ilmu akidah ini merupakan pondasi dari agama ini, ya, pondasi dari agama yang mulia ini. Ilmu akidah lah itu. Al-mabda'ul khamis, fadailu ilmi al-aqidah. Keutamaan dari ilmu akidah. Ilmu al-aqidah lahu fadailu azimatun min ahammiha. Ilmu akidah itu punya banyak keutamaan, punya banyak fadilah, ya. Yang paling penting, yang paling menonjol dari fadilah-fadilah tersebut, yang pertama, annahu awwalu ma yajibu 'alal mukallafina ifradur rabbi bit tauhid. Bahwasanya yang pertama kali wajib atas setiap mukallaf, ya, setiap orang yang diberi beban taklif, adalah untuk mengesahkan Rabb-nya dengan tauhid. Lidzalika lamma arsala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan nahwal Yaman. Ya, dalilnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal ke Yaman sebagai dai, ya. Sebelum berangkat, Nabi berpesan kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahli kitabin." Wahai Mu'adz, sungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum, suatu masyarakat yang mereka adalah ahlul kitab, al-Yahudu wan Nasara. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi an yuwahhidullah. Maka hendaknya pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka itu adalah agar mereka mengesahkan Allah. Faida arafu dzalik, kalau mereka sudah mengakui hal tersebut, sudah mengetahui apa itu tauhid, fa akhbirhum annallaha qad iftarada alaihim khamsa salawatin fi yaumihim wa lailatihim. Barulah ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan bagi mereka salat 5 waktu sehari semalam, ila akhiri hadal hadis. Yukhadhu min hadzal hadis anna awwala ma yajibu 'alal 'abdi an yufrida ar-rabba bit-tauhid. Dari hadis ini bisa kita ambil faidah bahwasanya kewajiban pertama seorang hamba itu adalah untuk mengesahkan Rabb-nya dengan tauhid. Kadzalika min fadhaili ilmi al-aqidah annahu syartun li sihhatil ibadat. Itu faidah yang pertama. Faidah yang kedua, ilmu akidah itu adalah syarat sahnya ibadah. Fala yaqbalullahu azza wa jalla ibadatan min 'abdin illa idza kana muwahhidan mu'mina. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah dari seorang hamba kalau dia itu bukan orang yang muwahhid, bukan orang yang menerapkan tauhid, dan bukan orang yang beriman. Wa dalilu ala dzalik, dalilnya apa? Itu firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zumar, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik." Dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada rasul-rasul sebelummu. Ay wa laqad auhayna ilaika ya Muhammad wa ilal ladina min qablika minal anbiya'i war rusul. Apa wahyu itu? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau mensekutukan Allah, berbuat kesyirikan, maka amalanmu akan batal dan engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Ay la in asyrakta billahi subhanahu wa ta'ala la yabtulanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin fid dunya wal akhirah. Wa hadha khitabun li jami'il ummah kama qala dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, kama qala dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwasanya walaupun ayat ini konteksnya kepada Nabi, tapi juga ini adalah perintah untuk umatnya.
Fadzalika min fadhaili ilmi al-aqidah. Kemudian keutamaan ilmu akidah yang ketiga, annahu aslu da'watin nabiyyin wal mursalin. Bahwasanya dia adalah pondasi dari dakwanya para nabi dan para rasul. Fama min nabiyyin arsalahullahu illa bil imani bihi wa tauhidi. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi dan atau seorang rasul kecuali memerintahkan untuk beriman dan untuk bertauhid. Fa aqidatu Ibrahim hiya aqidatu Musa hiya aqidatu Muhammad hiya aqidatu Isa hiya aqidatu jami'il anbiya'i wal mursalin. Maka akidahnya Nabi Ibrahim itu juga adalah akidahnya Nabi Musa, juga adalah akidahnya Nabi Muhammad, juga adalah akidahnya Nabi Isa, juga adalah akidahnya nabi-nabi dan para rasul yang lain. Jadi akidah mereka sama, yaitu untuk mengajak umatnya kepada iman dan kepada tauhid. Apa dalilnya? Di surat Al-Anbiya ayat 25 Allah katakan, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus seorang rasul pun sebelum wahai Muhammad kecuali telah kami wahyukan kepada mereka untuk menyeru kepada la ilaha illallah ana fa'budun. La ilaha illa ana fa'budun. Tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah, fa'budun, maka hendaknya mereka menyembah Allah, bimana fayuwahidun. Aidan min fadaili ilmi al-aqidah. Kemudian keutamaan ilmu akidah selanjutnya yaitu annahul ghayatu wal hadafu min khalqil jinni wal insi ajma'in. Bahwasanya ilmu akidah ini merupakan ghayah, tujuan, wal hadab maknanya sama, min khalqil jin, dari penciptaan jin dan manusia. Limadha khalaqanallah, kenapa kita diciptakan? Ya li ajli an nuwahhida, agar kita mengesahkan Allah. Wa nufriduhu bil ibadah, kita mengesahkannya dengan ibadah. Wad dalilu ala hadza qauluhu ta'ala, dalilnya ada surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ai bimana illa liwahidun. Baik, kemudian mabda yang keenam, wadi'u ilmil akidah. Kita katakan al-hadu wal maudu'ul summa samarah, wa fadluhu wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'. Wadi'nya siapa? Siapa yang meletakkan ilmu akidah ini? Siapa yang merumuskannya? Manil ladzi wada'a ilmal akidah? Ilmul akidah tanzilun min Rabbi subhanahu wa ta'ala. Ilmu akidah ini turun dari sisi Allah. Diturunkan oleh Allah. Nazala bihil aminu Jibrilu alaihi salam, diturunkan atau dibawa oleh al-amin, seorang malaikat yang terpercaya, yaitu Jibril alaihi salam, ala nabiyil amin, kepada seorang nabi yang terpercaya juga, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mabda yang ketujuh dari 10 mabda ilmu akidah, asma'u ilmil akidah. Ilmu akidah itu punya nama-nama. Ilmu akidah lahu asma'un katsirah, ada banyak namanya. Wa kasratul asma'i tadullu ala fadlil musamma. Kaidahnya bahwasanya banyaknya nama itu menunjukkan akan mulianya sesuatu yang dinamai tersebut. Famin asma'i ilmil aqidatil mahmudah. Jadi nama-nama ilmu akidah itu kita bagi menjadi dua. Nama-nama yang bagus dan nama-nama yang buruk. Nama-nama yang terpuji dan nama-nama yang tercela. Nama-nama yang terpuji yaitu al-iman, as-sunnah, at-tauhid, usuluddin, asy-syariah, al-fiqhul akbar. Ini nama-nama ilmu akidah yang terpuji. Fa innana najidu mathalan Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yu'allifu kitaban fil aqidah wa yusammihi al-iman. Sebagaimana kita dapati Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah menulis suatu kitab tentang akidah dinamakan al-iman. Wa kadzalika najidu al-Marwazi rahimahullah yu'allifu kitaban fil aqidah wa yusammihi sunnah. Begitu juga al-Imam al-Marwazi rahimahullah, beliau menyusun kitab namanya as-sunnah. Di dalamnya isinya adalah tentang ilmu akidah. Wa kadzalika najidul Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, juga Ibnu Khuzaimah juga menulis kitab fil akidah namanya kitab at-tauhid. Wa kadzalikal Ajurri rahimahullah yu'allifu kitaban fil aqidah yusammihi asy-syari'ah, dan seterusnya. Jadi banyak para ulama menulis kitab dengan kitab akidah, tapi tidak selamanya judulnya akidah. Ada judulnya sunnah, ada judulnya tauhid, ada judulnya syariah, dan seterusnya. Kemudian ada juga nama-nama yang tercela dari ilmu akidah.
Wa li'ilmil aqidati asma'un mazmumah atlaqaha ahlul bid'ah ala ilmil aqidah. Nama-nama ini ya dilabeli atau dipakai oleh orang-orang ahlul bid'ah, ya, digunakan untuk menamakan ilmu akidah padahal bukan. Ya, mereka mengatakan al-falsafah. Al-falsafah ini nama ilmu akidah yang tercela, filsafat, ya. Mereka menamakan ilmu akidah itu dengan ilmu filsafat. Ini adalah kekeliruan, ya. Ini merupakan penamaan dari kalangan ahlul bid'ah. Apa yang dimaksud dengan falsafah itu atau filsafat? Intinya apa dari ajaran filsafat itu? Wal falsafah taqtadi adamat taslimi lin nususid diniyah idza ta'aradat ma'al aqli wa qawanin al-fikr. Ya. Jadi ilmu filsafat itu bukan ilmu akidah, karena ilmu filsafat itu, ya, intinya adalah mereka tidak menerima nas-nas syariat, maksudnya Al-Quran maupun Sunnah, idza ta'aradat ma'al aqli, kalau dia bertentangan, kalau dia kontradiksi dengan akal, wa qawanin al-fikr, dan aturan-aturan logika, aturan-aturan dalam ilmu logika. Kalau bertentangan dengan metode dalam logika, maka tidak mereka mau terima ayat-ayat atau hadis-hadis seperti itu. Fayaqulun idza ta'arada al-aqlu ma'an naqli wajaba taqdimul aql. Kalau terjadi pertentangan, terjadi kontradiksi antara akal dan nakal, nakal itu maksudnya Al-Quran dan Sunnah, wajaba, maka wajib taqdimul aql, ya, mengedepankan akal. Wa hadza mukhalifun lima amarana Allah azza wa jalla bi. Ini menyelisihi apa yang Allah perintahkan. Fal muslimu summiya musliman, seorang muslim dinamakan muslim li ajli annahu yastaslimu li nususil kitabi wa sunnah. Kenapa kita dinamakan muslim? Karena kita pasrah. Muslim itu pasrah, menyerahkan diri terhadap apa? Terhadap nusus, terhadap nas-nas Al-Quran maupun sunnah. Nas mengatakan A, ya kita kerjakan. Nas mengatakan B, kita kerjakan. Ya. Ini nama yang tercera dari ilmu akidah, ilmu filsafat. Jadi ilmu filsafat, ya, ilmu, ya, suatu ilmu yang tidak ada kaitannya dengan ilmu akidah. Aidan minal asma'il madmumah li ilmil akidah. Kemudian ada nama lain dari nama ilmu akidah yang tercela, yaitu ilmu kalam. Ya, ilmu kalam. Orang-orang al bidah mengatakan ilmu kalam itu adalah ilmu akidah, bukan. Ya. Wa ilmu kalam aidan yaqtadi taqdimal aqli alal kitabi was sunnah. Ilmu kalam ini sama aja dengan filsafat, ya, satu frekuensi, di satu jenis, ya. Kalau ilmu kalam itu juga mengharuskan mengedepankan logika alal kitabi was sunnah, terhadap Al-Quran maupun sunnah. Fa kullu nassin yu'aridul aqla fa innahu yuraddu. Ya, setiap nas yang menyelisihi akal maka itu ditolak. Hada inda ahlil kalam, ini pendapat menurut ahlil kalam. Amma ahlus sunnati wal jamaah fa innahum yuqaddimuna an-nass al-qur'aniyya wan nass an-nabawiyya ala uqulihim. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, mereka mengedepankan nas Al-Quran dan nas sunnah di atas akal-akal mereka, lebih dikedepankan daripada akal-akal mereka. Lidzalikal mu'tazilah wa ghairuhum ankaru katsiran minal ghaibiyyati allati la tudraku bil akal. Oleh karena itu makanya orang Mu'tazilah dan orang-orang yang semisal dengan Mu'tazilah, Asy'ariyah dan sebagainya, mereka mengingkari banyak sekali hal-hal al-ghaibiyat, hal-hal perkara-perkara gaib yang tidak bisa dinalar dengan akal. Ka'azabil qabri wa na'imi, contohnya mereka mengingkari peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan azab kubur atau nikmat kubur. Wal mizan yaumil qiyamah, juga tentang timbangan pada hari kiamat dan yang sebagainya. Baik. Kemudian mabda yang ke-8, min aina yustamaddu ilmul aqid, yastamiddu ilmul aqidati adillatahu. Dari mana ilmu akidah itu mengambil dalil-dalilnya? Setiap ilmu tentu ada dalilnya. Dari mana dia mengambil dalil? Dari mana dia menyerap dalil? Ya, ilmu akidah yastamiddu adillatahu minal kitab wa sunnah. Ilmu akidah mengambilnya dari Al-Quran dan sunnah. Ya, kalau ilmu kedokteran misalkan mengambil dari buku-buku kedokteran tentunya, ya, mengambil dari perkataan para ahli, ya, para dokter-dokter yang hebat di barat maupun di timur. Baik. Fala yajuzu li ahadin an yuthbita syai'an ghaibiyan illa bidalilin min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bagi siapapun untuk menetapkan suatu perkara gaib kecuali ada dalil dari Al-Quran maupun
sunnah. Wa dalilu ala hadza qauluhu ta'ala, ya, itu dasarnya kenapa kita katakan seperti ini, firman Allah di surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, ay la tattabi' ma laysa laka bihi ilm. Ya, jangan ikuti sesuatu yang antum tidak punya ilmu tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya itu akan ditanya. Sawfa tus'aluna yal ikhwah wal mu'minun. Ya, kita semua akan ditanya nanti. Wa ayyatuhal akhawatul mu'minatu yaumal qiyamah an kulli syai'in sami'tumu. Segala yang kita dengar ini akan ditanya. Wa an kulli syai'in ra'aitumu. Ya, segala yang kita lihat akan ditanya. Wa an kulli syai'in i'taqadtumuhu biqulubikum. Dan segala keyakinan dalam hati kita juga akan ditanya. Lidzalika yanbaghi likulli wahidin minna alla yatakallama bi kalimatin la turdillaha. Maka hendaknya bagi setiap kita untuk tidak berbicara, berucap dengan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak membuat Allah ridha. Wa alla yanzura ila syai'in la yurdillaha subhanahu wa ta'ala, tidak boleh bagi kita untuk melihat kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Wa alla ya'taqida syai'an la yurdillaha subhanahu wa ta'ala, tidak boleh dia yakini sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Hatta yakuna minan najina yaumal qiyamah, agar nanti ia termasuk orang-orang yang selamat pada hari kiamat. Baik, itu mabda' yang ke-8. Kemudian mabda' yang ke-9, hukmus syari'u. Ya, hukmus syari'. Ya. Hukmus syari' maksudnya apa hukum mempelajari ilmu akidah ini dalam pandangan syariat. Baik. Ta'allumu ilmil aqidati minhu ma yajibu an yata'allamahu jami'un nas wa minhu ma yajibu an yata'allamahu ba'duhum. Mempelajari ilmu akidah itu kita bagi menjadi dua. Ada yang wajib dipelajari oleh setiap orang, ada yang tidak wajib dipelajari, hanya wajib dipelajari oleh sebagian saja. Ya, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ammal ladzi yajibu an yata'allamahu jami'un nas. Adapun yang wajib dipelajari oleh semua orang, fa huwa ma tasihhu bihil aqidatu bil adillatil ijmaliyah kama sayati bayanu. Yaitu perkara-perkara yang dengannya akidah itu menjadi benar berdasarkan dalil-dalil secara ijmaliyah, dalil secara umum. Ya, kalau nggak mengetahui ini, maka dia tidak memiliki akidah yang benar secara umum. Ini wajib atas setiap orang. Kama saya tibayanuhu, akan kita bahas nanti di tempatnya sendiri. Wa amma ma yajibu an yata'allamahu ba'duhum. Adapun yang wajib dipelajari oleh sebagian orang saja, fahuwa ma zada ala dzalika minat tafsilat wa tawdihat allati yahtajuha al-muslim fi ziyadati imanihi. Perincian-perincian, penjelasan-penjelasan yang dibutuhkan oleh setiap muslim untuk menambah imannya. Jadi imannya sudah ada, ya, jika ingin dia menambah keimanannya, dia harus mempelajari hal-hal ini, hal-hal yang sifatnya ekstra. Ya. Wa ma yahtajuhul ulama'u fi taqriril aqidah, juga hal-hal yang dibutuhkan oleh para ulama untuk menetapkan akidah dalam berdakwah. Wa munazaratil mukhalifin, dan juga untuk membantah orang-orang yang menyelisihi akidah yang benar. Wa hadza idza qama bihi man yakfi minal muslimin saqata 'anil baqin. Yang seperti ini kalau beberapa ulama sudah melakukannya, maka gugur kewajiban dari yang lain. Amma ta'limu ilmil akidah, itu hukum mempelajari ilmu akidah. Bagaimana kalau mengajarkannya? Ya. Adapun mengajarkan ilmu akidah, fahuwa fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Idza qama bihi man yakfi saqata 'anil baqin. Kalau dilakukan oleh sebagian orang, maka gugur kewajiban dari yang lain. Fa antum fi biladikum in lam yujad ahadun yu'allimun nasa ilmal aqidati asima kulul muqtadiruna. Kalau antum di negara antum, di kampung antum, di daerah antum, ya, tidak ada seorang pun yang mengajarkan ilmu akidah, maka semua orang yang ada di daerah tersebut yang mampu untuk mengajarkan ilmu akidah dan dia tidak mengajarkan, mereka berdosa semua. Ya, dan semua mereka berdosa. Ya, orang-orang yang mampu mengajarkan ilmu akidah tapi tidak mau mengajarkan, mereka semua berdosa jika tidak
mau mengajarkan ilmu tersebut. Alladzina yastati'una an yu'allimun nas ilmal aqidah wa lam yu'allimuhum. Baik. Itu dia mabda yang ke-9. Kemudian mabda yang terakhir yaitu masailun wal ba'du bil ba'di iktafa. Permasalahan-permasalahan ilmu akidah secara umum tentunya ya. Min ahammi masail ilmi al-aqidah tauhidul uluhiyah wa mu'jizatur rusul wa kaifiyatu talaqqil wahyi wa maratibul qada'i wal qadar. Di antara pembahasan yang paling penting dalam ilmu akidah adalah pembahasan tentang tauhid uluhiyah, tentang pembahasan tentang mukjizat para rasul, tentang kaifiyah talaqqil wahyi, tentang bagaimana wahyu itu diturunkan, wa maratibul qada, tingkatan-tingkatan qada dan qadar. Ini permasalahan-permasalahan terperinci. Apa bedanya masail sama maudhu'? Ya, idzan al-farqu bainal mawdu'at ilmi al-aqidah wa masail ilmi al-aqidah anna al-mawdu'at ra'isiyah wal masail far'iyah. Ya, kalau maudhu' itu secara umum, ya, secara global. Kalau masail itu secara ya lebih spesifik, far'iyah, ya, pembahasan cabang. Misalkan tauhid uluhiyah, ya, ini kan tadi merupakan ya masail ya dari maudhu' yang lebih luas. Apa maudhu'nya? Maudhu'nya al-imanu billah. Kemudian mukjizatur rusul ini merupakan masail dari maudhu' ya al-imanu bir rusul dan seterusnya. Baik, summa nati ila muqaddimati Syekhina Wahid Bali hafizahullah taala li kitabil bidayah fil aqidah. Baik, itu akhir dari pembahasan kita ya, tentang al-mabadi al-asyarah. Ya, jadi di pelajaran yang pertama ini agak lama ya. Lumayan panjang dibandingkan dengan pelajaran-pelajaran selanjutnya. Jadi pelajaran selanjutnya insya Allah akan lebih mudah dibandingkan, lebih sedikit ya dibandingkan dengan pertemuan pertama ini. Karena pertemuan pertama ini kita belum masuk sebenarnya ke dalam pembahasan inti dari kitab ini. Adapun setiap pelajaran nantinya insya Allah terdiri dari 3 atau 4 halaman, gitu ya. Sedangkan pertemuan kita sekarang ini terdiri dari 5 halaman. Ya, pertemuan pertama ini 5 halaman. Jadi pertemuan yang kedua nanti insya Allah hanya 3 halaman, begitu juga seterusnya. Baik. Jadi sekarang selesai dari pembahasan mabadi yang 10, kita masuk ke pembahasan, kita masuk ke muqaddimah dari matan al-bidayah fil aqidah. Ya, muqaddimah ditulis oleh penulis matan yaitu Syekh Wahid Bali hafizahullah taala. Qala Syekhuna hafizahullah taala, beliau mengatakan di muqaddimahnya, alhamdulillahil wahidil ahad. Ya, alhamdulillahil wahidil ahad. Segala puji bagi Allah al-wahid yang esa, al-ahad yang satu-satunya, al-munazzahi anis syariki wasyabihi wal malad, yang ya, maha suci dari sekutu, dari penyerupaan dan dari keturunan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bashar, salawat serta salam kepada penghulu manusia, wa ala alihi wa ashabihi, kepada keluarga-keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau, wa manik tafal asar, dan kepada orang-orang yang mengikuti asar jejak beliau. Wa billahi asta'inu wa ilaihi alja'u wa bihi a'tasimu wa ba'du. Ya, kepada Allah, hanya kepada Allah saja aku minta pertolongan, dan hanya kepadanya aku bersandar, dan hanya kepadanya aku berlindung. Wa ba'du, ya, kata Syekh, kemudian amma ba'du. Fahada mukhtasarun fil aqidah. Ini adalah ringkasan dalam ilmu akidah. Yajma'u atrafaha, yang mengumpulkan ya sisi-sisi dari ilmu akidah, ujung-ujung pembahasan dari ilmu akidah. Ya, hal-hal yang sedikit maksudnya. Wa yuwaddihu, ya, wa yuwaddihu usulaha, memperjelas tentang pondasi-pondasi ilmu akidah. Wa as'alullaha an yuhyiyana 'alal iman wa yumitana 'alaihi, dan aku mohon kepada Allah agar menghidupkan kita di atas keimanan dan mewafatkan kita juga di atas keimanan. Wa an yahsyurana tahta liwa'i habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan agar semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita semua di bawah bendera panji habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Taib. Hadhil muqaddimah ishtamalat ala khamsati umurin. Sekarang kita bahas muqaddimah ini. Muqaddimah dari Syekh Wahid Bali ya mengandung ya 5 hal. Ya, ada 5 hal yang disampaikan di dalam muqaddimah ini. Taib. Al-awwal alhamd. Yang pertama adalah alhamdu, pujian.
wa huwa sana'u 'ala Allah subhanahu wa ta'ala alladhi min asma'ihil wahidil ahad alladhi nazzaha nafsahu an ittikhadhis syarik wa an ittikhadhis syabihi wa an ittikhadhi al-walad. Pujian, di antara pujian kepada Allah, di antara nama-nama, kita muji Allah dengan nama-namanya. Ya, di antara nama Allah yang kita gunakan di sini adalah Al-Wahid, ya, Esa, Al-Ahad, satu-satunya, ya, yang mensucikan dirinya dari mengambil sekutu, mengambil partner, ya, tidak juga mengambil yang namanya syabi, ya, yang serupa dengannya, kemudian tidak juga mengambil keturunan. Wa mana alhamdulillah ay as-sana'u kulluhu min jami'il wujuh yastahiquhu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maksudnya adalah pujian itu seluruhnya dari segala sisi, ya, hanya Allah saja yang berhak untuk mendapatkan pujian yang sempurna seperti itu. Wa ma'na al-wahidul ahad ay alladzi la syarika lahu fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Al-wahid ahad itu maha esa dari segala sisi, ya. Ya, tidak ada sekutu baginya dalam masalah rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya. Wa mana al-munazzahi 'anis syariki wasyabihi wal walad ay alladzi lam yattakhidz syarikan fi khalqihi wa mulkihi wa tadbirihi. Allah itu nggak butuh sekutu dalam masalah penciptaan, dalam masalah ngurus kerajaan dan kekuasaannya, dalam masalah mengatur urusan-urusan. Walam yakun lahu syabihun minal makhlukin. Allah tidak punya, tidak ada zat yang, ya, serupa dengannya. Walam yattakhidz walada, ya, tidak mengambil keturunan, tidak punya anak keturunan, ya. Wa hadza li tamami ginahu subhanahu wa ta'ala, untuk menunjukkan sempurnanya sifat al-ghina, sifat cukupnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu tidak butuh kepada siapapun ataupun apapun. Wa dalilu ala hadza di surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang esa, Allahus samad, yang maha berdiri sendiri, lam yalid walam yulad, tidak melahirkan, tidak juga dilahirkan, walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang semisal dan setara dengannya. Itu yang pertama tentang pujian. Ya, hal yang kedua yang dikandung oleh muqaddimah itu adalah as-salatu wassalamu ala rasuli sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Wa mana as-salah, salawat serta salam. Salawat itu apa maksudnya? Ayat doa ubis sana, ya, berdoa dengan pujian. Wa salatullahi ma'naha sana'uhu fil mala'il a'la. Ya, maksud kalau salawat itu berasal dari Allah, itu maksudnya, ya, Allah subhanahu wa ta'ala memuji Nabi kita fil mala'il a'la, ya, di kalangan para malaikat yang ada di sisinya. Wa mana as-salam ad-du'a'u bis-salamati minal afati wasyururi wal ahwali yaumil qiyamah. Salam, keselamatan, itu maksudnya apa? Mendoakan keselamatan dari al-afat, dari hal-hal yang buruk, dari keburukan, dari musibah, dari bencana, ya, dari hiruk pikuk hari kiamat dan seterusnya. Wa ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa yang dimaksud dengan alin Nabi, ya, alil bait, alin Rasul, hum atba'uhu ala dinihi, itu pengikut beliau. Wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam humul ladzi laqawhu mu'minina bihi wa matu ala dzalik. Para sahabat Nabi itu siapa? Yaitu mereka yang bertemu dengan Nabi dan beriman kepada Nabi, dan mereka wafat di atas keimanan tersebut. Wa man iktafa al-athar ay alladzi taba'a athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi, yaitu siapa saja yang mengikuti jejak, nah, jejak Nabi, jejak para sahabat Nabi, jejak keluarga Nabi dan seterusnya. Wa hadhil jumlatu wassalatu wassalam al-muradu minha ad-du'a'u ay Allahumma salli wa sallim ala sayyidil bashar wa huwa nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man iktafa al-athar. Jadi kata as-salatu wassalam ini mencakup semuanya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang dikandung oleh muqaddimah itu adalah hasrul isti'anah wal luju'i wal i'tisami billahi subhanahu wa ta'ala. Membatasi isti'anah, meminta pertolongan, minta tempat bersandar, meminta tempat perlindungan hanya kepada Allah saja. Kita batasi, ya, minta pertolongan itu hanya pada Allah saja. Wa hadza huwa halul mu'min annahu la yasta'inu illa billah. Inilah, ya, keadaan sebenarnya seorang mukmin itu, karena dia tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah.
wala yalja'u illa ilallah, tidak bersandar kecuali kepada Allah, wala ya'tasimu illa billah, dan tidak meminta perlindungan kecuali kepada Allah. Inilah hakikat dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wal isti'anah maknaha talabu al-aun. Yang dimaksud dengan isti'anah itu adalah meminta pertolongan. Kemudian perkara keempat, poin yang keempat yang dikandung oleh Muqaddimah Syekh Wahid Bali adalah al-faidatu min ta'lifi hadal mukhtasar. Apa faidah dari disusunnya kitab Mukhtasar Al-Bidayah fil Aqidah ini? Dzakara Syekhuna hafizahullah taala faidataini min ta'lifi hadal mukhtasar. Beliau menyebutkan setidaknya ada dua faidah dari disusunnya mukhtasar ini. Al-ula, faedah yang pertama, annahu yajma'u atrafa ilmi al-aqidah ay masail ilmi al-aqidah al-mutafarriqah. Ya, kitab ini, matan ini, Al-Bidayah fil Aqidah ini mengumpulkan permasalahan-permasalahan ilmu akidah yang tercerai-berai di sana sini, yang terpisah-pisah. Ya, permasalahan-permasalahan inti saja. Yang kedua faedahnya, annahu yuwaddihu usula ilmi al-aqidati sittah, menjelaskan tentang pondasi ilmu akidah yang 6. Ya, itu rukun iman itu ya. Wal imanu billahi wa malaikatihi dan seterusnya. Kemudian ya, poin yang terakhir ya, poin yang kelima yang dikandung oleh Muqaddimah Syekh itu adalah doa min Syekhina hafizahullah taala an yuhyana 'alal iman. Doa ditutup dengan doa muqaddimahnya. Ini kebiasaan para ulama menutup muqaddimah dengan doa agar kita hidup di atas keimanan, wa yumitana alaih, dan wafat juga di atas keimanan, wa yahsyurana tahta liwa'i habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kita dibangkitkan di bawah panji-panjinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha min afdalil ad'iyah allati yanbaghi lil muslim an yad'uwa biha rabbahu subhanahu wa ta'ala. Ini adalah doa yang paling bagus yang kita bisa gunakan untuk memohon kepada Allah. Li'annahu man 'asha 'alal iman mata 'alaihi. Karena barang siapa yang hidup di atas keimanan, dia akan wafat di atas keimanan juga. Wa man mata 'alal iman bu'itsa 'alaihi. Dan barang siapa yang mati wafat di atas keimanan, dia akan dibangkitkan juga di atas keimanan pada kiamat nanti. Kemudian apa makna dari yahsyuruna tahta liwa'i habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Dibangkitkan di bawah panji-panji Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Ayajma'una yaumal qiyamah tahta rayati Muhammadin SAW. Maksudnya kita mohon kepada Allah agar Allah membangkitkan kita pada hari kiamat nanti di bawah panji-panjinya, dikumpulkan kita di bawah benderanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan dalam hadis, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Ya. Aku adalah penghulunya anak Adam pada hari kiamat nanti. Wala fakhra ay ana afdalu walad Adam yaumal qiyamah. Wala fakhra bidzalik. Wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhra. Wa ma min nabiyyin yauma idzin Adam faman siwahu illa tahta liwa'i. Ya. Jadi di tangan Nabi lah ada liwa itu nanti. Ya, panji-panji itu di tangan Nabi. Pada hari itu Adam dan para nabi-nabi yang lain semua mereka itu berada di bawah panji-panjinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma dzakara Syekhuna hafizahullah taala abwaba ilmil aqidati ijmalan. Kemudian ya, beliau menyebutkan ada 6 bab ilmu akidah disebutkan secara ijmal, secara umum ya. 6 bab ilmu akidah ini agar kita ada gambaran ya, agar ada gambaran tentang apa yang akan kita pelajari nanti di pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya. Insyaallah akan ada 10 pertemuan nanti untuk membahas ini. Al-babul awal al-imanu billah. Ya, bab yang pertama tentang al-imanu billah, bab yang kedua al-imanu bil malaika, bab yang ketiga al-imanu bil kutub, bab yang keempat al-imanu bir rusul, bab yang kelima al-imanu bil yaumil akhir, bab yang keenam al-imanu bil qada'i wal qadar. Hadhihi ya abwabu ilmil aqidati ijmalan. Inilah bab-bab ilmu akidah secara umum. Wahya usulu ilmil aqidati sittah. Ini adalah pondasi ilmu akidah yang 6. Wajibu ala kulli abdin an yu'mina bihadil usuli kulliha. Wajib setiap hamba itu mengimani ya 5 atau 6 pondasi tadi.
faman kafara bi ba'diha kaman kafara biha kulliha. Barang siapa yang mengingkari, barang siapa yang menolak, barang siapa yang kufur terhadap sebagian dari rukun iman, maka sama saja dia mengingkari keseluruhannya. Fala imana li ahadin illa bil imani biha kulliha. Ya, seorang tidak dikatakan beriman sampai dia mengimani seluruh rukun iman tadi. Wad dalilu ala dzalik, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 150 sampai ayat 151, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi. Sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap Allah dan para rasulnya, wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi, dan mereka itu menginginkan untuk memisahkan antara Allah dan Rasulnya, wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Mereka itu, orang-orang kafir itu, mereka mengatakan kami mengimani sebagian dan mengkufur terhadap sebagiannya. Wa yuriduna an yattakhidu baina dzalika sabila. Mereka ingin melakukan hal yang seperti itu, ya. Mereka ingin mengambil sebagian dan kufur kepada sebagian yang lain. Ulaika humul kafiruna haqqan. Kata Allah, mereka itu adalah sebenar-benarnya orang yang kafir. Ya, dikatakan orang kafir di situ. Ya, padahal dia beriman terhadap sebagian, tapi ya, sebagaimana kita katakan tadi, mengimani sebagian saja dari rukun iman, ya, itu tidak cukup, harus beriman kepada seluruhnya. Ya, wa'tadna lil kafirina a'daban muhina. Dan kami telah siapkan bagi orang-orang yang kafir itu a'daban muhina, adab yang hina. Baik, ya, ini dia akhir dari pertemuan kita yang pertama, ad-darsul awal. Kemudian di sini ada 3 pertanyaan, ya, mewakili dari pembahasan sebelumnya. 3 pertanyaan ini sudah kita bahas semua jawabannya tadi. Ya, silakan dicoba dijawab tanpa melihat ke kitab untuk menguji pemahaman antum sejauh ini. Wallahu taala alam. Insyaallah taala naltaqi fil liqa'il qadim. Insyaallah kita lanjutkan nanti di kesempatan selanjutnya, pelajaran yang kedua. Atafi bihada wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.